Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kota Timur, Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat hari ini Selasa 30 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di zona inspirasi sore hari ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat saudara, di akhir tahun 1444 Hijriah ini ceritanya besok kita udah masuk tahun baru ya, Masya Allah. Nah hari ini berarti kita masuk kepada zona program Tarbiyatul Aulad di akhir tahun 1444 Hijriah. Yuk kita temui ya, kita sapa Ustadz Khairuddin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustadz, sekarang kita udah berada di penghujung tahun ya. Ya. Tahun Hijriah. Iya Bang Darda, mudah-mudahan kita semua dikaruniakan kesehatan dan umur yang berkah ya. Amin, amin ya Allah. Ya ngomong-ngomong tentang Tarbiyatul Aulad nih ya, kita baru mulai lagi nih setelah beberapa saat liburan ya, liburan sekolah kemarin kan, Masya Allah luar biasa. Semoga masih nyantol nih ya, karena sudah diingatkan lagi di kemarin di program Subuh Ceria ya, diulangi lagi tuh, di reminder lagi tuh ya, sampai pas lagi pembahasan kita ya tentang sebab-sebab kenakalan anak dan solusinya. Nah hari ini kita akan berbicara kabarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya ya, macam-macam tanggung jawab pendidikan ya, tanggung jawab pendidikan. Iya. Nah apa saja hari ini apa? Yuk kita langsung dengarkan bersama beliau. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali di agenda sore hari, yaitu membahas bersama terkait dengan buku Tarbiyatul Aulad bil Islam gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga keberkahan hidup ya. Dan kita semua ini berada di penghujung tahun seperti yang Bang Darda sampaikan tadi. Kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah yang insya Allah nanti maghrib ya. Nanti maghrib kita akan masuk sudah ke tahun 1445 Hijriah gitu ya. Mudah-mudahan kita semua pendengar suhada diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga keberkahan hidup. Amin. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya Bang Darda, kemarin kita sudah selesai membahas yaitu tadi sebab-sebab kenakalan anak atau remaja dan penanggulangannya gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya seperti yang Bang Darda sampaikan tadi, bahwasanya pembahasan kita hari ini adalah tanggung jawab pendidikan. Tentunya tanggung jawab pendidikan ini ada kedua orang tua gitu ya. Di dalam buku ini ada 7 tanggung jawab pendidikan yang memang nanti harus diperhatikan oleh orang tua gitu ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab pendidikan iman ya. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab pendidikan moral. Kemudian yang ketiga tanggung jawab pendidikan fisik, kemudian yang keempat tanggung jawab pendidikan rasio atau akal gitu ya, nalar gitu ya. Kemudian tanggung jawab pendidikan kejiwaan, tanggung jawab pendidikan sosial dan tanggung jawab pendidikan seksual gitu ya. Nah, ini ternyata adalah tanggung jawab orang tua ya, untuk memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi Bang Darda kita diingatkan dalam satu
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 ya, dan saya rasa kita semua sering mendengar ayat ini dan kemudian tidak sedikit yang hafal yang tidak hafal gitu ya. Apa itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya. Di antara untuk ikhtiar kita untuk menjaga keluarga itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya, untuk anak kita gitu ya. Maka oleh karena itu juga di pemberian pendidikan yang terbaik itu adalah merupakan hal yang terbaik juga yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya gitu ya. Maka dalam hadis Tirmidzi ini Bang Darda ya, mungkin bisa menjadi motivasi kita semua ya. Mana hala walidun waladahu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang terbaik orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan adab yang baik ya. Min adabin hasanin gitu ya. Nah, artinya gini, ini harus menjadi motivasi buat kita semua gitu ya. Jangan sampai nanti seolah-olah pendidikan ini bukanlah tanggung jawab kita gitu ya. Nah, ini yang juga nanti akan miris gitu ya kalau kita sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak gitu ya. Seolah-olah tanggung jawab itu adalah tanggung jawab ibunya saja. Kalau karena pernah dengar al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah, seolah-olah tanggung jawab pendidikan itu nanti semuanya ada di di ibu gitu ya. Padahal tidak, harus dipahami oleh bapak juga bahwasanya kalau ibu itu adalah pendidiknya, gurunya atau sekolahnya, maka kepala sekolahnya adalah ayah gitu ya. Dia yang harus hadir di situ. Justru gitu ya. Ayahnya kepala sekolahnya ya Ustaz. Kepala sekolahnya yang harus banyak juga mengambil peran gitu ya. Jadi mengambil peran pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafkah. Bukan hanya sekedar cari duit, cari bekal untuk biaya gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu juga harus kehadiran seorang ayah dituntut di rumahnya sebagai sekolah buat anak-anaknya gitu ya. Maka oleh karena itu penting ini. Memang di pembahasan sebelumnya kita kan ada itu al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah, maka engkau harus mempersiapkannya gitu kan. Jika engkau mempersiapkannya, maka engkau mempersiapkan generasi yang terbaik gitu ya. Tetapi perlu diingat di dalam ungkapan itu ya tentunya harus ada juga, bukan berarti mengabaikan peran ayah gitu ya. Peran ayah di sini adalah sebagai kepala sekolahnya gitu ya, yang bertanggung jawab full dalam proses pendidikan yang ada di dalam rumahnya gitu ya. Jadi harus seimbang ya Ustaz. Harus seimbang. Jadi begitu Bang Darda. Jadi ini harus menjadi perhatian. Berarti kalau mana hala walidun waladahu min adabin hasanin, berarti di sini kalau orang tua memahami proses pendidikan yang harus dia berikan kepada anak, artinya dia tidak hanya sekedar untuk memenuhi hajat atau kebutuhan yang sifatnya kebutuhan pangan saja atau primer dan sekunder saja, tapi ada yang lebih besar dari itu ya, yaitu pendidikan adabnya dan pendidikan keimanannya, pendidikan moralnya, pendidikan kejiwaannya, pendidikan sosialnya, pendidikan rasionya, akalnya gitu ya, pendidikan seksualnya gitu ya. Dan ini harus dilakukan oleh orang tua. Kalau enggak ya nanti bagaimana anak kita ketika dia tumbuh kembang dengan tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, ya bisa kita bayangkan generasi yang seperti apa. Jadi ini Bang Darda ya. Ini pengantar kita sebelum masuk ke pendidikan yang pertama gitu ya Bang Darda ya. Nah, kita kembali diingatkan satu ayat tadi dan kemudian beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk motivasi buat kita semua sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik gitu ya. Jadi pendidikan itu, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, tanggung jawab pendidikan itu utamanya adalah ada di orang tuanya, bukan di guru ya, bukan di gurunya gitu ya. Adapun memilih sekolah pendidikan untuk anak itu juga adalah merupakan kewajiban, merupakan salah satu ikhtiar yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Tapi jangan sampai salah dalam memaknainya. Kalau sudah saya berikan ke sekolah, kemudian sudah saya bayarkan biaya sekolahnya gitu, kemudian ya sudahlah sekolah yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Nggak bisa seperti itu, karena bagaimanapun
orang tua harus betul-betul hadir dalam pendidikan anaknya. Gitu ya. Jadi pendengar suada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kalau ini kita keluar sedikit dari tema buku ya, Bang Darda, ya. Artinya begini, jangan sampai ketika kita memberikan amanah pendidikan ke satu lembaga pendidikan dan kemudian kita orang tua seperti sudah lepas dari tanggung jawab pendidikan itu. Tidak seperti itu pemaknainya. Kemudian karena bagaimanapun keberhasilan pendidikan itu mudah dicapai jika ada sinergi kolaborasi antara rumah dan sekolah, ya, atau antara sekolah dengan rumah gitu ya. Dan itu ketika anak sudah berada di satu lembaga, maka instruksi lembaga itu yang harus diikuti juga oleh orang tua, karena lembaga itu mengatur banyak orang yang dititipkan amanah pendidikannya di lembaga tersebut. Jadi konsekuensinya harus ikut, gitu kan? Apapun menjadi putusan lembaga, gitu kan? Karena kita sudah menjatuhkan pilihan ke satu lembaga untuk anak-anak kita diberikan pendidikan yang terbaik, gitu ya. Selama itu tidak mengancam jiwanya, Ustaz, ya orang tua harus ikut. Ya. Karena kan di dalam lembaga itu tentunya sudah semua dikomunikasikan. Betul. Dari sisi aturan, dari sisi pembiasaan, gitu ya. Justru nanti ketika tidak terjadi sinergi atau kolaborasi antara rumah dengan sekolah, gitu ya, tidak terjadi kerjasama yang baik, maka tujuan-tujuan pendidikan itu juga sulit untuk dicapai, gitu ya. Misal nih Bang Darda, ya, misal ya, sekolah, ada satu sekolah yang membuat target-target pembiasaan, kalaupun anak-anak ini belum usia balik, gitu ya. Tapi di sekolah itu sudah dibiasakan, misal ada kewajiban mengajarkan sholat 5 waktu, gitu ya. Dan kemudian kan kalau di sekolah paling berapa waktu, kalaupun nanti dia pulang full day lah, gitu ya, sekolahnya, gitu ya, misal nih ya, paling 2 waktu, 3 waktunya ada di mana, gitu. Zuhur dan asar saja di sekolahnya, gitu kan. Kemudian yang tiga waktu itu siapa yang ngontrol? Ya kan? Rumah. Orang tua, gitu ya. Tapi supaya menyadarkan anak ini supaya sadar untuk melaksanakan sholat 5 waktunya, ya kan? Itu siapa yang harus dua-duanya kan? Berperan besar kedua-duanya. Maka itu tadi terjadi sinergi. Jika anak ini sudah sadar dalam melaksanakan ibadahnya sholat 5 waktunya, maka berarti tujuan pendidikan sudah tercapai. Tapi ya yang kadang-kadang miris nih, anaknya nggak sholat di rumah, tetapi nanti yang disalahkan adalah sekolah. Ini juga nggak boleh seperti ini. Pemahaman kita sebagai orang tua juga harus kita luruskan. Masih ada yang nyalain sekolah, gitu ya. Anakku sudah disekolahkan di sekolah Islam, kok nggak sholat juga, gitu kan? Ini pendidikannya yang pendidikannya ini yang nggak berhasil, gitu kan? Sekolahnya ini yang nggak berhasil mendidik anakku, nggak begitu, ya kan? Dan orang tua harus jadi contoh juga, Ustaz, ya, di rumah, ya. Contoh juga di rumahnya, gitu ya. Nah, ini di luar isi daripada buku ini, berhubungan sedikit kita keluar, ya. Artinya gini Bang Darda, jadi kita di dalam pendidikan ini memang yang pertama itu harus memberikan pendidikan iman, ya, kepada anak kita. Itu yang tanggung jawab pertama adalah orang tua, gitu ya. Tanggung jawab iman ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak, mengikat mereka dengan nilai-nilai keimanan, gitu ya. Dan tentunya nilai-nilai keimanan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah, gitu ya. Ya adalah nilai-nilai keimanan, yaitu rukun iman itu tadi. Ya kan? Rukun iman itu ada 6, gitu ya. Apakah kita sebagai orang tua benar-benar sudah mengajarkan ini kepada anak-anak kita dalam konteks kehidupannya sehari-hari, gitu ya. Rukun iman ini kan ada amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatuhi, kepada malaikatnya, amantu billahi wa malaikatuhi wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya kan? Ini sudah diajarkan belum? Oleh orang tua kepada anaknya, gitu ya. Kemudian setelah dia mengikat dengan nilai-nilai keimanan, diantaranya juga yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah terkait dengan rukun Islamnya.
Nah, kalau rukun Islam ini ketika kita berbicara rukun Islam itu adalah pelaksanaan dari ibadahnya gitu ya. Apakah dia yang bentuknya fisik, kemudian ada yang bentuknya juga membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan maliyah gitu ya. Rukun Islam sudah kita hafal juga, ada 5 gitu kan. Dan tentunya ini juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Itu apa namanya, tanggung jawab pendidikan terhadap keimanan gitu ya. Supaya anak-anak ini memang sudah terbiasa gitu dengan pendidikan keimanan itu gitu ya. Ya mulai sejak kapan? Ya mulai dengan sejak dini gitu ya. Sejak dini, Ustaz ya. Sejak dini itu artinya apa? Coba ya kita apa namanya, kita lihat ya Luqmanul Hakim gitu ya. Apa yang pertama yang diajarkan kepada anaknya? Ya terkait dengan tauhid, keimanan kan. Nah, kita juga sebagai orang tua ini yang harus kita kuatkan dulu kepada anak kita. Mulai mereka sejak kecil gitu ya. Bahkan sebelum saat mereka lahir ya, bahkan sebelum lahir juga lahir gitu pun, ya. Sudah sering dibacakan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Sudah sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu bagian adalah ikhtiar orang tua gitu ya. Untuk tadi pendidikan keimanan, pendidikan iman kepada anak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Luqmanul Hakim ya, kalau nanti kita baca dalam Quran surah Luqman itu juga yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang ditanamkan itu adalah akidah, tauhid gitu ya, keimanan gitu ya. Betul. Iman dulu yang dikuatkan gitu. Sehingga dia tidak menyimpang gitu kan. Nah, kalau imannya udah kuat, insyaallah dia akan tumbuh dengan baik, dan itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Oh, Masya Allah. Dimanapun dia berada, Ustaz ya. Dimanapun dia berada. Keimanan itu sangat mempengaruhi aspek seluruh kehidupan seseorang gitu ya. Nah, maka pendidikan iman ini adalah pendidikan yang pertama kalau dalam buku ini. Dan kemudian juga kalau kita baca di dalam beberapa ayat Al-Quran, memang pendidikan pertama itu ya iman. Itu tauhid itu gitu ya. Nah, jadi memang ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, maka kemudian juga kalau Yakub kepada anak-anaknya, ketika Yakub bertanya kepada anak-anaknya ya. Kemudian apa yang dikatakan Yakub? Ditanyakan Yakub kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada. Sudah nggak bersama kalian gitu. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada. Betul. Tapi ya sekarang itu kadang-kadang bergeser nilai-nilai ini gitu kan. Nah, yang ada pertanyaan itu yang dikhawatirkan orang tua kadang-kadang bukan maja ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada. Tapi yang dikhawatirkan itu kadang-kadang adalah maja ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan kalau aku udah nggak ada gitu kan. Iya kan. Nah, kemudian apa kata anak-anaknya ya, Nabiullah Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Ibrahim gitu. Akidah ya. Betul. Masya Allah. Kita pernah nggak memiliki kekhawatiran kalau meninggalkan generasi yang lemah akidahnya gitu ya? Bisa dibayangkan ini apa namanya? Imbasnya bagi orang yang lemah akidahnya ya. Lemah akidahnya itu akan mempengaruhi seluruh aspek kejiwaannya, ya kan? Moralnya, sosialnya. Ya, maka dia akan mempengaruhi tujuh tanggung jawab pendidikan tadi. Rasionya, ya kan? Bisa saja dia pintar tapi adalah dengan hal-hal yang sekuler misal gitu ya, yang menjauhkan dia dari nilai-nilai agama gitu ya, pintar gitu ya kan. Nah, dan ini maka ini pondasi utama yang harus diperhatikan orang tua adalah bagaimana memperhatikan pendidikan iman ini gitu ya. Maka di dalam buku ini dikatakan bahwasanya maka pendidikan pertama diantaranya itu adalah membuka kehidupan anak dengan kalimat la ilaha illallah. Masih ingat ya materi kita di awal-awal Bang Darda ya? Ada kewajiban anak ya, ada hal-hal yang diperintahkan saat kelahiran anak gitu ya. Yang pertama mengadankannya gitu ya.
Artinya di situ sudah diperdengarkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Inilah apa namanya? Kalimat pendidikan pertama membuka kehidupan anak dengan kalimat tadi, gitu ya. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Artinya yang diperdengarkan kepada dia adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini yang harus menjadi perhatian nih, gitu ya. Ya kan? Kemudian apakah kalimat-kalimat ini sudah diperdengarkan? Tentunya dia juga harus diajarkan bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Dia tentunya sesuai dengan jenjang usianya, gitu ya. Kalimat penerapan kalimat la ilaha illallah itu rukun iman itu bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya. Kita mungkin kalau dia tidak apa namanya, ya kita nggak menyampaikan dalil dulu, gitu ya. Tapi bagaimana dalam kesehariannya itu kita kenalkan, gitu ya, pendidikan keimanan tadi itu, gitu ya, sehingga dia menggantungkan memang hanya kepada Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, apa namanya, ada anak-anak apa namanya, di dalam anak-anak itu lucu-lucu ya, kadang-kadang tingkahnya juga lucu-lucu tapi di balik kelucuan itu kadang-kadang apa namanya, ada nilai-nilai yang tetap juga harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi tadi itu Bang Darda, maka penting ini yang pertama, mengenalkan, membuka kehidupan mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, artinya kita mengenalkannya. Sebenarnya saat di dalam anak berada di alam rahim, itu juga sebenarnya sudah dikenalkan tadi, ya kan? Dan karena anak-anak itu kan semuanya adalah suci ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Dan kemudian anak-anak itu ruh, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam diri anak janin tadi, maka mereka sebenarnya bersaksi ya bahwasanya Allah itu sebagai Tuhannya, gitu ya. Sudah bersaksi di itu, Ustaz ya. Jadi mereka bersaksi, qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, gitu. Nah, ini pendidikan yang pertama ya Bang Darda ya, diantaranya membuka kehidupan anak dengan kalimat la ilaha illallah, dan kemudian yang harus kita kuatkan dalam perjalanan hidupnya mereka, gitu ya. Di antara menguatkannya, ya misal anak-anak kita itu melakukan apa namanya, supaya dia berlaku jujur, gitu ya. Nah, kita kenalkan juga apa namanya, kamu dimanapun berada, tetap kalaupun ayah nggak tahu, abi nggak tahu, tapi ingat ada malaikat yang mencatat setiap amalmu, gitu ya. Nah, itu kan pendidikan iman kepada malaikat. Ya kan? Ada apa namanya, pendidikan iman bahwasanya dimanapun dia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Nah, itu pendidikan iman itu tadi ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua Bang Darda yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam pendidikan iman ini adalah mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak sejak dini. Itu juga harus dikenalkan. Ya kan? Jadi bukan berarti kemudian ada orang tua, misal nih ya Bang Darda apa namanya, ada orang tua memakaikan jilbab, misal kepada anak wanitanya yang belum usia balik, ya. Nah, itu proses pendidikan orang tuanya, bagaimana supaya anak ini melakukan nanti ketaatan, gitu ya. Itu proses ya, proses daripada pendidikan tadi. Bagaimana anak mengenalkan anak dengan hukum-hukum halal dan haram tadi, ya kan? Jadi jangan nyinyirin juga, jangan dinyinyirin. Ya. Tapi kadang-kadang kan begitu, ini anak orang tua nggak demokratis, anaknya dipaksa begini, gitu kan? Padahal masih kecil. Padahal masih kecil, gitu ya. Padahal itu adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Dan kemudian juga kita ya, yang kemudian misal kita melakukan itu pada anak kita, ketika mereka juga
membuka jilbabnya saat keluar rumah, kita juga belum katakan mereka akan menanggung dosa gitu ya, karena mereka belum usia balik. Tapi ada hal-hal pendidikan yang kita lakukan, kita berikan kepada anak didik kita, kepada anak kita gitu ya. Jadi semakin dini semakin kuat gitu kuat, ya. Ustaz, ya. Pengenalan semakin dia dikenalkan sejak dini juga tentu semakin kuat gitu ya. Dia mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang gitu kan. Nah, kalau berbicara halal dan haram, ini artinya adalah bagaimana dia bagaimana dia mengajarkan ketaatan kepada anaknya gitu ya. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Jarir ya dan Ibnu Mundir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini waktunya sudah mau habis ya Bang Darda ya. 5 menit lagi kalau 30 menit. Ya nggak terasa ya Bang Darda. Iya. Pendidikan iman ini masih lumayan panjang ya. Gitu ya. Ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saya langsung ke artinya saja ya Bang Darda ya. Ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut bahwa maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Itu bagian proses tadi. Artinya tidak muluk kalau kita melakukan sesuatu itu, wah itu bukan mulu berbicara itu haram, itu usia belum balik, belum ini, belum itu gitu ya, karena kita masih melakukan proses pendidikan, penguatan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi itu bagian dari ikhtiar dari orang tua gitu ya. Artinya ya supaya nggak terlambat juga dikenalkan gitu ya kepada anak-anak kita gitu ya. Misal nih kalau di usia remaja mungkin juga dari sisi dilihat dari sisi kriteria syarat usia balik itu mungkin belum ada gitu ya. Mungkin di usia kelas 4, kelas 5 ya. Mungkin juga mereka itu sudah belum balik gitu ya. Misal nih kita mengenalkan nggak boleh pacaran gitu kan. Ya kan? Boleh nggak? Ya boleh aja lah. Ya. Dan itu bagus bagi orang tua untuk mengenalkan itu gitu ya. Apalagi anak sekarang akses informasi yang begitu cepat banget ya Ustaz ya. Dari sinetron, film. Dan itu kan boleh sudah dikenalkan. Itu mendekati zina gitu kan. Itu larangan Allah. Boleh dong dikenalkan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, tapi itu tadi bagi orang-orang yang berpikirnya sekuler gitu ya. Maka seolah-olah nanti itu mengekang hak-hak asasi anak gitu ya. Jadi ini repot lagi nih kalau udah bahasnya ke sana gitu ya. Jadi bolehlah dikenalkan itu kepada anak-anak kita gitu ya. Dan itu penting karena tadi untuk menjaga. Ya kan kita nggak maulah anak-anak kita terjerumus gitu ya. Betul. Kalau kita menjaga saja belum tentu itu bisa berhasil sampai ini gitu ya, apalagi nggak dijaga gitu ya. Nggak dijaga. Ya kan? Kalau dibiarkan saja gitu ya. Biarkan dia dengan perkembangannya gitu ya, tapi tanpa pernah diajarkan, dikenalkan gitu kan. Artinya memang ini Ustaz, orang tua itu kita lihat memang luar biasa ya tanggung jawabnya ya. Banyak sekali. Artinya memang orang tua juga jangan berhenti belajar ya Ustaz ya. Iya benar. Harus terus belajar karena bekal untuk ngajarin anak itu ya dari mana gitu kan. Masya Allah. Nah, kemudian kan kalau ada di beberapa sekolah ya, kadang kan ada sekolah itu mewajibkan anak untuk pakai jilbab. Itu adalah bagian proses dan bersyukurlah orang tua ketika menemukan hal yang seperti itu gitu. Karena kita dibantu tadi untuk ini ya, untuk mengenalkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Karena memang ada kasusnya Ustaz ya. Ada kasus di mana orang tua itu mengatakan sekolah ini tuh memaksa anaknya untuk pakai jilbab ya. Padahal memang ternyata aturan di sekolah itu harus pakai jilbab. Dan sekolah itu ternyata mengadopsi nilai-nilai yang, karena memang dia mungkin gini, dia sekolah Islam, kemudian menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam sekolahnya, itu kan hal yang
yang wajar dan memang harus begitu gitu. Ya, Masya Allah. Ya kan? Jadi begitu Bang Darda ya. Baik Ustaz. Bagaimana Bang Darda? Kita lanjut atau kita cukupkan? Kita cukup dulu Ustaz. Kita lanjutkan pekan berikutnya. Ya, oke Bang Darda. Berarti di dalam pendidikan iman ini yang pertama tadi adalah membuka kehidupan anak dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak sejak dini. Ya, kalaupun mereka belum usia balik. Masya Allah. Jadi meskipun belum usia balik, ada banyak sekali Ustaz ya aspek halal dan haram yang memang harus sudah ini seperti makan babi itu haram. Terus kita mungkin bisa mengarahkan mereka untuk pilih produk yang ada sertifikat halalnya. Itu kan bagian proses pendidikan ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini. Semoga kita sebagai orang tua semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak kita. Apalagi sekarang kan sudah mulai masuk belajar baru lagi nih ya. Mulai hari ini pada semangat orang tua ya. Bang Darda lihat kalau di media sosial itu pada membuat status, misalnya kayak cerita anakku sekarang disekolahkan di Darussalam misalnya, dengan harapan ini itu. Jadi harapan orang tua tuh luar biasa ya Ustaz ya. Untuk anaknya. Nah, sehingga semoga saja lagi-lagi sahabat swada kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun baru Islam mulai besok lagi kita punya semua baru ya, serba baru. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian sahabat swada kebersamaan kita di program sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.